warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin warrahmanir rahim. Al-Malikul Quddus al-Aziz. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina wa sayyidina Mustafa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ya rabbal alamin. Ma'ba'du, anakku sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kami semua ucapkan minal aidin dan faizin dan maqbulin, minal aidin dan faizin dan maqbulin, minal aidin dan faizin dan maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Bagus ya, beberapa waktu terakhir ini para alumni membangun tradisi baru, berziarah ke pondok. Ini bagus untuk mengingatkan kembali cita-cita. Kita kalau lupa cita-cita itu mulai datang malasnya. Ini kalau ada yang nanya bagaimana cara membangkitkan semangat, ini caranya dengan mengingat, menyegarkan kembali cita-cita. Satu-satunya cara untuk mengingatkan cita-cita itu melakukan napak tilas, ya. Mengulangi kembali jalan yang pernah kita lalui. Itu akan mengingatkan kita pada usaha-usaha kita, sekaligus juga mengingatkan kita mengapa kita melakukan usaha itu, yaitu cita-cita. Sekarang ini perubahan zaman sangat cepat, ya, sangat cepat terjadi, dan ada beberapa yang perlu dicatat dalam perubahan zaman sekarang ini. Perubahan pertama itu adalah kaifiyatul husul ilal haq, cara manusia untuk menemukan kebenaran. Kalau dulu orang menemukan kebenaran itu mencarinya di wahyu, mencarinya di hadis-hadis Rasulullah, mencarinya di khazanah-khazanah keilmuan yang sudah teruji ribuan tahun, ratusan tahun, teruji oleh perjalanan zaman, ternyata tidak terbantahkan. Maka dengan demikian al-haq itu didapat. Setelah hak itu didapatkan, kemudian dia akan berupaya untuk menjalankannya. Namun zaman modern ini al-haq itu dibangun di atas, pertama itu persepsi. Persepsi itu dugaan awal. Kalau bebadean bahasa Sasak itu ya, dia tebak-tebak dulu. Baru setelah itu persepsi kemudian dibuat alienasi. Alienasi itu artinya mempengaruhi, dipengaruhi oleh tren. Jadi orang membuat tren, istilahnya sekarang kan viral-viral itu, seolah-olah viral itu menunjukkan sesuatu itu benar. Kalau sesuatu itu viral, itu benar, pantas diikuti.
Setelah persepsi diperkuat oleh alienasi, viral-viral itu, baru kemudian nanti datang kondisi. Kondisi itu juga mendorong orang untuk membenarkan apa yang sesungguhnya hanya ilusi saja, persepsi saja, alienasi saja. Akhirnya orang itu kemudian menjalankan apa yang dianggapnya benar itu, padahal tidak benar demikian. Nah, ini tantanganmu. Saya tidak tahu apakah nanti akan berubah lagi setelah ini. Beberapa hari terakhir ini saya mencermati, mendalami teknologi IT, namanya apa itu? ChatGPT, ya, AI. Jadi karena kita tidak melihat, dia tidak punya wajah, dia tidak punya tekanan suara, dia tidak punya pandangan mata, maka hanya melulu kita menilai dia itu dari kata dan kalimat yang tertulis. Tidak ada ekspresi, tidak ada cara untuk menilai dia benar atau salah, sehingga datar saja. Nah, ini banyak saya mengajukan pertanyaan kepadanya dan dia sangat confident menjawab, padahal jawabannya itu tidak benar. Contohnya gini, bisakah kamu memberikan saya contoh kosakata bahasa Sasak 100? Oh iya, tentu saja, katanya. Kemudian turun deretan kata-kata, 100 kata-kata yang berikan. Padahal tidak bahasa Sasak itu. Dia memberinya, contohkan contoh kata bahasa Indonesia yang mirip dengan bahasa Inggris. 100. Dia berikan 100. Ngaco, ngawur dia. Bagaimana kalau kita betulkan itu semua? Bagaimana kalau setelah dibetulkan kemudian dilaksanakan? Akan seperti apa jadinya? Nah, dunia ini akan begitu ke depan. Kamu menghadapi itu, kalau kamu nanti sudah berkeluarga juga akan menghadapi itu, maka satu-satunya jawabannya adalah kembali kepada Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, nasihat-nasihat para ulama, ilmu-ilmu para ulama yang sudah teruji ribuan tahun. Nah, dengan cara belajar. Saya khawatir para alumni terbawa dengan situasi yang ada di luar itu, sehingga kamu belajar sebagaimana orang lain belajar, kamu membaca sebagaimana orang lain membaca, kamu menambah ilmu dan pengetahuanmu sebagaimana orang lain. Kalau itu yang kamu lakukan, kamu akan menjadi sama, akan menjadi korban zamanmu. I'malu fawqa ma itu rumusnya. Berbuatlah lebih daripada yang orang lain lakukan. Jangan ikut-ikutan. Masa-masa pembangunan diri sendiri itu harus betul-betul melipat gandakan tenaga, melipat gandakan waktu dan kesempatan. Itu yang harus dilakukan, baru bisa selamat, ya. Tidak senasib menjadi korban sama dengan yang lain-lain. Nah, ini pesan saya padamu semua. Saya tidak punya anjuran apa-apa selain bekerja keras, menyempatkan, menggunakan kesempatan di saat tenaga masih kuat, umur masih muda, semangat masih menggebu-gebu. Gunakan betul itu untuk menambah diri sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan?
Maka sebetulnya sederhana. Fa inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman faman ahsaha dakhalal jannah. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama Asmaul Husna. Barang siapa yang menghafalnya maka akan masuk surga. Dulu saya memahami menghafal saja, mungkin juga orang-orang pemahamannya juga kebanyakan begitu. Tapi rupanya menghafal itu baru bagian awalnya. Apa? Allahu huwar rahman ar-rahim al-malikun al-qudus as-salam al-mu'min. Itu minimal kamu sebelum mati ya. Sebelum kamu mati ini kamu sudah hafal. Caranya 10-10. 10, hafal 10, tambah lagi 10. Terus hafal, tambah lagi 10. Hafalkan kata-katanya, kalimatnya, kemudian maknanya. Setelah kamu paham arti dan maknanya, baru kamu menirunya. Jadi makna sabda Rasulullah, ittaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Dekati sifat-sifat Allah yang ada dalam Asmaul Husna itu sesuai dengan kemampuanmu. Jadi masing-masing akan sesuai derajatnya, kadarnya, hasilnya itu beda antara satu dengan yang lain. Ar-Rahman artinya apa? Maha pengasih. Jadilah manusia yang pengasih. Kamu tuntun dirimu itu, kamu kan sudah tahu kalimatnya, sudah tahu artinya, tahu maknanya. Apa sih makna pengasih itu? Kamu terapkan. Yang mulai dari kasihan kepada dirimu, kasihan kepada saudaramu, adik-adikmu, teman-temanmu, sahabat-sahabatmu. 99 nama itu adalah sifat-sifat Allah yang harus dihafalkan, yang harus dipahami maknanya. Kemudian kita berusaha mendekatkan sifat kita dengan sifat-sifat itu saja kamu lakukan dalam sisa hidupmu ini, maka insya Allah kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan diridhai. Dan itulah tujuan hidup kita, akhir kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita kembali kepadanya, kita kembali dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqi Allah wa huwa radin anhu. Orang mukmin itu adalah apabila dia nanti berjumpa dengan Allah, Allah meridhoinya. Tidak ada jalannya kecuali dengan membuat sifat-sifat kita mendekati sifat-sifat Allah yang ada dalam Asmaul Husna. Awas, hati-hati. Kalau orang kafir, misalnya orang India itu salah dipersonifikasi sifat-sifat Allah itu. Ya buat dewa yang sesuai dengan sifat-sifat itu. Padahal itu Allahnya satu, namanya yang banyak. Tapi orang-orang itu salah paham. Akhirnya Allah satu yang maha tunggal, kan namanya Brahmana ya. Bir-Rahman kan, Ar-Rahman. Tidak jauh sebetulnya. Tapi Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, dia bikin dewa-dewa yang lain-lain itu adalah nama-nama Tuhan yang lain, dewa-dewa. Nah, itu kesalahannya. Jadi demikianlah anakku sekalian, syukran jazilan atas ziarah dan kunjungan kalian semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala
berikanmu pertolongan, berikanmu perlindungan, berikanmu hikmah dan barakahnya. Ya. Apa katanya? Apa? menyempurnakan di kita diciptakan dalam keadaan sempurna, tetapi nanti taufiknya itu adalah disempurnakan penciptaannya, disempurnakan juga perjalanan hidupnya. Kalau bertemu antara perjalanan hidup dengan kesempurnaan penciptaan itu, itulah yang namanya taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadirin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lisa'il ikhwani al-anbiya sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya, kita di sini setiap selesai sholat Jumat berdoa dengan doa ya jamil sun'i, minta kepada Allah untuk diperluas area kita, tanah kita. Ya, alhamdulillah sekali sebulan, 2 kali sebulan kita membebaskan tanah baru ini yang di samping ini sudah kita bebaskan. Ya, nanti kalau sudah bebas di sana kita hembuskan dia ke sana. Terus sampai di bawah tower yang kemarin tower di sini ya, pindah ke sana. Ternyata hikmahnya itu tanah kita melebar sampai sana. Liling ya. Kita beli dulu. Kalau sudah kamu sempat menikmati ya anak-anakmu nanti yang cucu-cucumu sekolah sini, kita punya fasilitas yang cukup ya, yang memadai untuk membina generasi kita ke depan. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jamilas sun'i ya man kullama dahikal amru jalama dahima ya biyasal mustabisina wa ya madiyal Hafisil amra alaina sur'atan inna zal amra alaina azuma Hafisil amra alaina sur'atan inna zal amra alaina azuma Hafisil amra alaina sur'atan wastajib minna du'ana karama ya kariman anta rabbul kurama wa salatullahi tabshal mustafa manirul khairi da'ana karama wa alal ali wa sahbin adama ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaika ya Habibullah sallallahu alaihi wasallam alaika ya syafi'al mudhnibin Allahumma syafi'u fina Allahumma syafi'u fina Allahumma syafi'u fina la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على الهادي السلام عليكم ورحمة الله
Salam sama yang laki aja ya.